Selamat datang di sesi kali ini. Kita akan sama-sama belajar soal keahlian rekayasa prompt yang bakal mengubah total cara Anda berinteraksi dan, yang paling penting, mendapatkan nilai lebih dari AI. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Anda tahu, AI ini kemampuannya luar biasa. Tapi kok jawaban yang didapat rasanya ya gitu-gitu aja. Bikin frustrasi. Nah, ini dia kuncinya. Masalahnya itu bukan di teknologinya, tapi di cara kita ngobrol sama teknologi itu. Anggap aja ini sebagai sebuah skill baru yang paling strategis untuk dikuasai. Yuk, kita pelajari bareng-bareng gimana caranya. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Langkah demi langkah, kita akan belajar gimana caranya jadi komunikator AI yang efektif. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rekayasa prompt itu? Gini deh, jangan anggap ini kayak ngetik di mesin pencari. Anggap aja Anda lagi ngasih brief project ke seorang anggota tim junior yang cerdas banget, tapi super literal. Jadi kejelasan instruksi Anda itu yang menentukan kualitas hasil kerjanya. Nah, untuk bisa bikin instruksi yang hebat, kita perlu paham 3 fondasi intinya. Kalau kita bisa kuasai 3 hal ini, sintaksis, semantik, dan psikologi, prompt kita itu bukan lagi sekedar pertanyaan biasa, tapi jadi sebuah alat strategis yang ampuh banget. Aturan main pertama untuk sintaksis yang baik, selalu mulai dengan tujuan utama Anda, baru kemudian tambahkan detail pendukung. Ini persis kayak bikin cetak biru bangunan. Strukturnya harus benar dulu dari awal. Semantik ini soal memilih kata yang paling tepat. Coba deh, perhatikan. Pilihan antara kata ringkas dan singkat aja bisa mengubah nada dan kedalaman respons AI secara drastis loh, apalagi dalam konteks bisnis. Nah, yang ini soal manajemen ekspektasi. Kita harus sadar akan asumsi kita sendiri dan paham batasan AI untuk menghindari kesalahan interpretasi yang bisa merugikan kan? Oke, sekarang kita beralih ke perangkat praktisnya. Yuk, kita lihat gimana berbagai jenis prompt bisa memberikan hasil yang berbeda untuk tugas-tugas yang berbeda pula. Bergantung pada tujuan Anda akan memilih salah satu dari 3 jenis prompt utama ini. Anggap aja ini 3 alat utama dalam kotak perkakas Anda. Prompt direktif itu andalan Anda buat informasi faktual yang spesifik. Misalnya, sebutkan 5 kompetitor utama kita di pasar Asia Tenggara. Jelas, ringkas, dan gak ada ruang untuk interpretasi. Kalau prompt kreatif, ini membuka pintu untuk inovasi. Kita bisa pakai ini untuk brainstorming. Misalnya, berikan 3 ide slogan untuk kampanye produk baru kita yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, prompt analitis. Ini meminta AI untuk mengevaluasi data. Contohnya, analisis feedback pelanggan kuartal terakhir dan identifikasi 3 keluhan paling umum. Oke, dasarnya kita udah punya. Sekarang, mari kita lihat cara menyempurnakan prompt kita supaya bisa dapat hasil berkualitas tinggi secara konsisten. Perbedaannya jelas banget kan? Beralih dari permintaan yang super samar ke permintaan yang presisi dengan konteks, itu bakal meningkatkan kualitas hasil secara dramatis. Semakin baik input Anda, ya semakin baik juga outputnya. Ini dia 3 teknik optimisasi kunci. Pertama, selalu kasih konteks dan peran. Misalnya, bertindaklah sebagai direktur pemasaran dan berikan. Kedua, pakai umpan balik berulang. Kalau jawaban pertama kurang pas, jangan nyerah, perbaiki prompt Anda. Ketiga, gunakan prompt berantai untuk membangun percakapan dan menggali lebih dalam. Alat yang kuat itu butuh kearifan dan kehati-hatian. Jadi, mari kita bahas pagar pengaman yang krusial untuk manajemen risiko. Untuk menghindari jebakan umum, waspadalah terhadap data yang bias, karena itu bisa menghasilkan analisis yang keliru. Selanjutnya, selalu verifikasi fakta-fakta penting. Anggap AI sebagai asisten, bukan sumber kebenaran mutlak. Dan terakhir, jangan ragu untuk menyusun ulang prompt yang menghasilkan respons yang tidak jelas. Mengelola resiko ini sebenarnya nggak rumit kok, cuma butuh proses yang konsisten. Jadi, gimana caranya Anda menerapkan ini setiap hari? Yuk kita rangkum semuanya jadi rencana aksi yang sederhana. Nah, ini daftar periksa harian Anda. Sebelum menekan kirim, pada prompt berikutnya, coba tanyakan pada diri Anda, tujuan saya udah jelas belum? Apakah saya sudah memberikan konteks dan peran yang cukup? Dan apakah saya siap untuk memverifikasi hasilnya secara kritis? Anda sekarang memegang kunci untuk percakapan yang jauh lebih produktif dengan AI, yang secara langsung meningkatkan nilai bisnisnya. Pertanyaannya sekarang adalah, inovasi atau efisiensi apa yang akan Anda ciptakan dengan kekuatan baru ini?